Hoi hoi, halo Baramo, bertemu lagi. Kali ini saya akan mereview sedikit tentang salah satu karya seni Bali, khususnya seni pandai ukir perak, yang mana di Bali itu dikenal sebutannya dengan pandai angaluh atau pandai perhiasan. Kalau pandai besi pandai angan ring ya. Jadi ada dua, angan ring dan angaluh. Jadi untuk hiasan-hiasan perak emas itu angaluh yang mengerjakan. Nah, ini yang sekarang di video ini adalah sebagian kecil dari karya-karya para pandai angaluh di Bali. Nah, sekarang mengkhusus kepada memperindah dan mempercantik tampilan sebilah urangke atau sarung keris ya. Biasanya di Bali sarung kerisnya itu dibalut atau dibungkus dengan ukiran perak ini. Ada yang perak, ada yang kuningan, ada yang tembaga, ada yang emas, begitu. Oke. Jadi di Bali itu ada beberapa tempat, setahu saya, yang mengkaryakan apa? Ukiran untuk mempercantik sarung keris ini ya. Yang pertama itu di Bangli, yang paling populer di daerah Bangli namanya. Dan yang kedua ada di daerah Taro, itu masuk daerah Gianyar, Taro. Dan yang ketiga itu di daerah Celuk. Nah, jadi itu yang saya tahu. Kalau zaman dulu itu di Beleleng ada, tapi ada beberapa masih yang meneruskan, tapi jarang sekali di Singaraja. Yang saya tahu, yang biasa saya jumpai produk dan karyanya itu daerah Bangli, Celuk, dan Taro. Nah, kedua warangka ini karya dari Bangli semuanya. Nah, makernya ini yang buat namanya Tagel ya, di Bangli. Jadi beliau memang ahlinya, suami istri mengerjakan. Nah, jadi di sini ini ada dua jenis warangka Bali, standar warangka dengan panjang warangkanya 50 ya. 50-an, 50 sentian lah. Ini full dibungkus sama perak. Yang satu ini perak full tanpa batu permata dan sedikit variasi. Bagian atasnya dibuka supaya menampilkan karakter kayu peletnya. Nah, jadi dibuka sini full perak, dibuka ada hiasan lagi dan ada dibuka lagi gitu. Sedangkan yang satunya ini full ditutup perak dan dikasih emas. Nah, ini adalah yang sampleng perak dikasih variasi emas. Di Bali dikenal sampleng ya, sampleng ini namanya, dibungkus perak ini sampleng. Jadi rangka Batunpo ini disampleng full, ditutup perak dan dikasih prapit. Prapit itu emas yang dipipihkan lalu ditempel di peraknya dan diukir kembali gitu. Panjang warangka penjejernya ini sekitar 45-an ya, 45 ke sini. Jadi panjang, karena panjang jadi minimal sekali menggunakan 10 graman lah supaya bagus gitu. Jadi cara kerjanya adalah, setahu saya yang dikasih tahu sama beli Tagel itu, jadi emas ini dipipihkan seperti kertas itu, lalu dipatri ke bagian-bagian yang akan dipasang peraknya. Jadi perak ini sudah diukir duluan, lalu emasnya itu yang berupa lembaran digunting-gunting,
tempel gitu, ditempel ke sini, tempel mana yang bagiannya akan dipasang itu lalu dipatri. Nah, namanya tekniknya dipijah ya. Jadi emas pijah ini bedanya sama krom atau disepuh emas itu bedanya, kalau pijahan itu emasnya ini bisa dicongkel nanti, itu bedanya. Tapi kalau di sepuh itu enggak bisa, dia nempel, tidak permanen sih. Tapi kalau ini masih bisa dicongkel, dilepas gitu loh. Lepas patriannya emasnya dapat. Nah, jadi ini full tanpa dibuka bawah, ada penampakan kayu, ornamen kayunya. Jadi full depan belakangnya ini, belakangnya ini full perak. Jadi ada ukiran timbul di sini ya, bagian bawah nih. Nah, ini timbul. Terus ini ada ukiran yang rata tidak timbul di yang ini namanya ukiran tapak side. Dia tidak timbul dari ini, jenisnya ukiran tapak side, dia rata lalu kembali timbul lagi. Ada serimpet, tali, anyaman tali yang tidak terputus motifnya ini ya. Jadi ukirannya khas Bali sekali. Nah, kita bisa lihat ada perpaduan yang timbul dan tidak timbul. Nah, ini. Nah, untuk batu permatanya pun sesuai dengan pesanan. Jadi kita bisa memasang mau berapa batu permata, mau hanya di sini, mau full. Nah, itu beda lagi. Nah, untuk biayanya pun yang saya tahu bahwa penyamplengan ini biayanya bervariasi ya, tergantung dari besar kecilnya penjejer warangka yang akan ditutup ya, gitu loh. Semakin panjang penjejer atau warangkanya, maka biayanya pun semakin mahal karena menggunakan banyak bahan peraknya gitu, logikanya begitu. Dan tergantung besar, lebar, ketebalan ini juga, ketebalan penjejer warangka. Semakin tebal itu semakin banyak juga menggunakan bahan perak. Jadi beda ininya harganya nanti. Juga berpengaruh dari segi ukirannya. Nah, jika ukirannya rumit-rumit itu juga berpengaruh dengan harga dan ketebalan perak yang dipakai. Ya, ini sangat tebal sekali ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, peraknya tebal sekali ini. Nah, di Bali rata-rata tebal-tebal peraknya yang dipakai, apalagi karya-karya tukang perak di Taru, desa Taru itu lebih tebal lagi biasanya, lebih tebal lagi. Jadi harganya pun dipastikan ya bervariasi, semakin tebal penggunaan peraknya semakin mahal. Itu bagi yang bertanya berapa sih harganya kalau nyampleng warangka, nah itu saya jelaskan tadi. Ukur dulu berapa warangkanya, panjangnya, lebarnya. Makanya kalau mau membuat warangka yang akan disampleng ya, biasanya struktur atau desain awal pembuatan warangkanya berbeda dengan yang tidak akan disampleng gitu. Jadi ke tukang warangkanya bilang, saya mau buat warangka misalkan, buat warangka ini nanti akan disampleng perak gitu. Jadi tukang warangka tahu sudah bagian penjejernya ini dibuat agak tipis, dibuat agak tebalnya sini ini dibuat agak tipis untuk tempat peraknya ini nanti, dan tidak, supaya peraknya juga tidak terlalu banyak digunakan dan ongkosnya pun tidak mahal ya. Jadi kalau warangka yang digunakan itu standar
tanpa perak, terus tiba-tiba suatu hari kemudian akan diperak, wah itu yang susah, itu lebih mahal lagi. Karena biasanya warangka yang tidak diperak itu, penjejer ini, bagian penjejer ini dibuat tebal, memang tebal dan besar, karena tidak akan dibungkus perak. Nah, jika itu yang terjadi, maka ongkosnya pun akan lebih mahal. Makanya kalau ingin membuat warangka yang akan disampleng di kemudian hari, didesain dari awal dulu. Walaupun nanti jika ada rezeki baru disampleng, ya bilang dari awal ke tukangnya, ke tukang pembuat sarung itu, di kemudian hari nanti akan diperak gitu. Jadi beda struktur, beda desain, ketebalan dan tebal dan lebarnya penjejer antara yang tidak akan disampleng perak dan yang akan disampleng perak. Nah, ini dia, ini yang perapit emas ya. Nah, sekarang kita lihat karya yang full perak. Nah, ini warangkanya kekandikan ya, kandek. Ini warangka kandek kayu areng, ini kayu areng dimodifikasi dengan penjejer dari kayu brore atau timoho pelet ya. Nah, ini. Jadi ini juga diukir tebal juga. Nah, kita bisa lihat Baram nih, tebal sekali peraknya ya. Untuk ukurannya sama, ini penjejernya 40 dari sini ya, dari sini sampai sini 45 cm lah, besar ini, untuk keris-keris besar ini. Nah, ini yang membedakan di sini. Ini motifnya yang di tengah. Ini motif kerawangan ya. Sedikit dikerawang, dilubangin ya. Jadi ada beberapa bagian nih, lubang-lubang. Jadi kayu di bawahnya terlihat. Nah, itu yang sedikit beda desain di sini. Jadi kita lihat bawahnya. Ya, jadi ada beberapa juga di sini. Ini ukiran timbul ya, ini tapak side yang tidak timbul. Jadi kalau diraba ya seakan-akan rata ya. Nah, ini baru naik dia, ini timbul lagi, baru ini tapak side lagi, ini timbul lagi ke atas. Nah, begitu ya. Jadi bagi baramu yang akan memesan samplengan perak ini, seperti tadi di depan dikatakan, persiapkan dulu warangkanya, persiapkan juga panjangnya berapa yang akan disampleng, dan persiapkan waktu juga. Jadi untuk sampleng Bali itu dibuat warangka dulu ya, bara-baramu. Jadi tidak bisa pesan samplengan Bali ini tanpa ada warangkanya terlebih dahulu, tidak bisa. Harus ada warangkanya dulu, baru nanti sampleng perak ini yang menyesuaikan kepada warangkanya. Kita harus mempersiapkan dulu sarungnya, baru dikirim ke tukang peraknya untuk dibalut, disampleng perak. Nah, begitu. Nanti untuk harganya biasanya pengrajin akan melihat dulu berapa panjangnya, berapa lebarnya, motifnya bagaimana. Itu baru nanti akan dikalkulasi, baru ada harganya gitu. Oke baramu sekalian, demikianlah review saya untuk karya seni
sampleng perak khas Bali, khususnya Bangli ini, dari Bangli. Semoga informasi yang sedikit ini bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan info yang Baramu selama ini tanya-tanyakan ya. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan tentang apa sampleng, bagaimana pemasangannya, berapa kalkulasi perkiraan biayanya gitu. Jadi semoga hal ini semoga video kali ini memberikan manfaat buat para Baramu sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Kihai.